Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya merenungkan sabda Injil pada hari ini, sabda Yesus yang menggema dalam hati saya yang berupa rema bagi saya di Matius bab 20 ayat 25. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus tahu situasi para murid ketika ibu Zebedeus, yaitu juga ibu dari Yohanes dan Yakobus, minta sesuatu kepada Yesus. Pasti ke-10 murid yang lainnya bertanya dalam hatinya. Bahkan juga mungkin muncul kecemburuan di dalam hatinya. Bahkan dalam Injil dikatakan, marahlah ke-10 murid yang lain. Kecemburuan yang dibiarkan di dalam hati kita, itu akan berkembang menjadi iri hati. Bahkan iri hati yang tidak terolah dengan baik akan menjadi benci dan dendam. Misalnya saya beri salah satu contoh orang yang iri hati dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang ibu yang selalu iri melihat tetangganya. Anak tetangganya lebih pandai, lebih cantik, lebih cakep, lebih penuh sukacita. Ibu ini mengalami perasaan iri hati. Kenapa kalau orang lain lebih daripada kita, kita tidak bersyukur? Tapi muncul iri hati dalam diri kita ini. Dan seringkali kita mengatakan itu kemanusiaan kita, ada perasaan iri. Bahkan iri hati ini kalau tidak diolah dengan baik akan menjadi benci. Bahkan lebih dalam lagi akan menjadi dendam. Orang yang sudah dendam ini memang harus diolah dengan baik. Saya benci sama orang itu, saya dendam sama orang itu. Orang itu sudah menghancurkan keluarga saya. Orang itu sudah menghancurkan kehidupan saya. Dan seringkali kemanusiaan itu diam terus dalam diri kita ini. Rasanya kehidupan kita ini kalau penuh dengan iri, hati, benci, dan dendam, kita tidak nyaman. Lalu bagaimana supaya kita bisa nyaman? Mintalah rahmat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membantu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang matang. Ketika 12 murid itu bertengkar, Yesus tahu itu adalah murid-murid yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Yesus tidak suka ketika murid-murid punya perasaan cemburu, iri. Maka Yesus mendoakan mereka ya, untuk membantu mereka menjadi pribadi yang matang. Dan akhirnya dengan situasi seperti ini, akhirnya murid-murid itu berkembang. Kalau kita lihat Rasul Yakobus yang hari ini merupakan pesta Rasul Yakobus, awalnya pribadi Rasul Yakobus ini juga menjadi pribadi yang keras. Tetapi Rasul Yakobus ini dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan, selalu bersama-sama dengan Yesus. Waktu penampakan di Gunung Tabor, 3 murid diajak oleh Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Waktu di Taman Getsemani juga sama, Yakobus, Yohanes, dan Petrus diajak menyaksikan. Ketika mereka menyaksikan Yesus seperti itu, ada pembentukan dalam diri mereka sendiri. Dan kita tahu dalam sejarahnya bahwa Yakobus menjadi murid Yesus yang pertama menjadi martir. Dia dibentuk dan akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sehingga hari ini kalau kita melihat diri kita masing-masing, merenungkan diri kita masing-masing, apakah masih ada tidak rasa iri kita dalam diri kita ini? Dendam, bahkan benci. Mungkin secara manusiawi susah untuk ditanggalkan. Secara manusiawi susah untuk dihilangkan. Tetapi kita minta rahmat dari Tuhan untuk bisa dibebaskan. Dan Tuhan akan membantu kita untuk membebaskan itu. Bahkan dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus menegaskan pengalamannya. Harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Bagaimana Rasul Paulus mengalami pribadi yang tidak matang, kemudian dibentuk oleh Tuhan sendiri menjadi pribadi yang matang. Saudara-saudari yang terkasih, mintalah selalu kekuatan dari Tuhan supaya perasaan iri, benci, dan dendam yang kita alami sebagai manusia sungguh-sungguh dibebaskan.
Ketika ini hilang dari kita, maka kita diajak oleh Tuhan menjadi pelayan, menjadi saksi yang hidup. Yakobus telah memberi contoh, dia menjadi saksi yang hidup. Bahkan dirinya sendiri dia kurbankan untuk gurunya. Mari kita raih kesempatan yang indah ini agar kita juga menjadi saksi yang hidup, menjadi pelayan-pelayan yang handal. Mari kita hening sejenak.